Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oh ya, yang baru hadir di channel ini jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Di kesempatan hari ini kita masih membahas terkait Pandji Pragiwaksono yang menghina fisik Mas Gibran, dan di sini netizen masih marah ya, dan ada video parodi yang sangat lucu, dan nanti juga ada kritikan pedas masih bersama netizen. Seperti apa videonya, kita tonton bersama-sama. Oh, naik domba. Bisa aja ya netizen yang edit ya. Pandji menghina fisik Gibran, apakah baik-baik saja keluarga Pandji? Mari kita lihat. Keluarga Gibran, wah. Oke. Dan keluarga Pandji seperti apa? Ini fotonya ya. Rambutnya pada gondrong-gondrong ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Ya Allah, lindungi Mas Gibran. Ya Allah, Amin. sehatkan Mas Gibran. Amin. Ya Allah, jaga Mas Gibran. Amin. Ya Allah, kuatkan Mas Gibran. Amin. Doa orang-orang baik kembali baik. Amin. Amin. Selamat atas terpilihnya Pandji Pragiwaksono sebagai pria paling sempurna dan paling ganteng versi anak abah. Ya. Paling ganteng. Wah. Anies manis ya. Manis banget ke Jokowi Manis. sampai jadi menteri. Manis banget ke Prabowo saat diusung jadi Cagup 2017. Manis banget ke Nasdem, ke PKB, ke PKS saat diusung jadi Capres 2024. Dan ini yang gong nih, manis banget ke PDI Perjuangan waktu ngarep banget diusung jadi Cagup 2024. Giliran nggak ada satu partai pun yang ngusung, semua partai tersandra kekuasaan. Anies penjilat ya? Salah nada. Anies penjilat ya? Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran. Nah, setelah ini ada tanggapan dari Mahfud MD. Sepertinya Pak Mahfud ini mendukung Pandji Pragiwaksono ya. Coba kita lihat habis ini guys ya. Ngantuk ya, nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Dia orang ngantuk kan dia ya. Nah, menurut Mahfud MD, yang seperti ini tidak menghina katanya. Nanti ada penjelasannya ya. Kita tonton teman-teman. Menurut keyakinan saya, Pandji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan
subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu, Pak. Tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina, tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. tidak bisa dihukum. Tidak kan? bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan berlaku. bulan Desember. Ya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Nah, Panji. akan dihukum Mas Panji. Tenang, nanti saya yang bela. Hei Panji Pragiwaksono, menurut keyakinan saya mulut Anda Panji sama Pak Anies mirip ya. Salah nada, sorry. Mirip ya. Anis manis ya. Aduh, bahagia banget. Semriwing sekali. Semriwing. Pak Anies dipuji sama sahabatnya tuh si Panji. Dari semenjak Pak Anies kalah capres kemarin, ya gagal jadi calon presiden kemarin, baru kali inilah ketawanya lepas sekali. Ya, itu pun ketawa karena nontonin sahabatnya si Panji, ya ngejek-ngejek semua lawan-lawannya Pak Anies kemarin. Tapi Bang Panji, sorry banget ya, aku harus jujur. Menurut keyakinan saya, jokes abang kemarin, materi abang kemarin tuh nggak lucu sebenarnya. Nggak lucu. Tapi kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi, makanya lucu menurut keyakinan saya loh ya. Iya. Bayangin semua pejabat, mantan pejabat disenggol sama si Panji, ya kan? Contoh Deddy Mulyadi, Ferrell, Raffi Ahmad, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan keluarga, Gibran, semua lah pokoknya, ya kan? Tanpa bukti loh, itu hanya cuap-cuap. Tapi satu yang nggak disenggol sama dia siapa? Konco kentalnya. Siapa sohibnya? Ya si Anies, siapa lagi? Padahal banyak loh materi-materi lucu tentang Anies ya yang bisa Banyak. dibawa sebenarnya, tapi mungkin nggak enakan kali ya karena orangnya nonton di situ. Tentang angin nggak ada KTP bisa tuh ya kan. Terus rumah DP 0% yang dulu digaung-gaungkan juga sama jubirnya si Anies. Siapa ya? Si Panji, siapa lagi? Nah, jadi kesimpulannya, menurut keyakinan saya duga kuat dan sekaligus saya bertanya, mensrea kemarin yang disampaikan Panji, materi-materi Panji itu, apa mungkin Pak Anies yang buat? Mungkin nggak? Coba tulis dalam komen. Mungkin nggak? Mungkin. Kalian udah lihat videonya Gibran belum di TikTok yang baru? Ini ya, kemarin kan si botak itu bikin acara, itu satu acara full menghina Gibran, menghina pemerintahan, tapi dibalas sama Mas Gibran cuma dengan VT seperti ini doang. Dan apa? Pakai soundnya dari yaitu sound yang buat ngecek-ngecek Gibran dipakai loh sama Gibran buat VT-nya Gibran sendiri. Emang wapres kita itu wapres yang nggak pernah baper. Hebat ini mental-mental orang seperti ini, jarang loh orang sekarang itu punya mental seperti ini. Nggak baper, nggak banyak omong, tapi kerja nyata. Inilah pemuda yang patut dijadikan contoh, bukan kayak botak. Hei para taiknya Anies atau ternak Anies Indonesia dan terbonya PDIP, ini dengarkan pernyataan Pak Bisrin Prabowo sama dengan pernyataan saya. Simak. Ada elit kita sebagian yang kerjanya hanya ngejek, hujat, fitnah, nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Atlet-atlet kita berjuang, nggak ada mereka ucapan selamat. Nggak ada mereka menghargai usaha pemerintah. Malah selalu ngenyek. Ini aneh ya. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh gitu. Saya sendiri bingung. Tapi biarlah. Nggak ada urusan itu, saya kira sedikit mereka itu. Mereka pinternya hanya di sosmed. Nggak jelas juga itu. Jangan-jangan mereka dibayar.
Buat Panji, Panji sih baik ya teman gue ya. Tapi Ji, nggak gitu juga kali lu stand up. Masa presiden dan wakil presiden negara kita yang sudah terpilih, ya terpilih loh, bukan macem-macem, terpilih, Ya, suara terpilih. terbanyak. Masa kamu, kalau menurut aku sih kamu roasting atau kamu haina-haina begitu. Kasihan loh, Raffi Ahmad juga. Emang kamu tahu pasti kalau Raffi Ahmad itu dititipin. Kalau negara lain lihat gimana ya, Nji? Malu kali ya. Kok presiden kita di roasting sama warganya sendiri. Walaupun itu stand up ya, walaupun itu misalnya, yang nonton rame loh. Iya rame, apalagi yang nonton kan dari golong-golongan elu, dari teman-teman elu, pasti rame lah. Oh ya jangan lupa Nji, masih sales 0% rumah yang di Jakarta. Siapa ya waktu itu ya? Itu aja ya Nji. Dan kali kalau mau cari untuk roastingan kayaknya agak-agak inilah, janganlah senggol yang lagi menjebong Nji ya. Itu aja sih Nji, smart ya Nji, sukses. Oh ya, kalau kehabisan ini bilang Nji, banyak tuh, banyak duit orang yang bisa dipinjem maksud gue. Anis, manis ya. Iya Bang Panji, manis banget. Semanis janjinya, well. Manis banget waktu jualan program rumah DP 0%. Semanis mulutnya Bang Panji waktu nyalesin rumah DP 0%. Kata Bang Panji yang bisa dapat rumah DP 0% maksimal penghasilan 7 juta. Itu kan katanya, bukan faktanya. Musik! Gria Jakarta Bahagia hadir dengan DP 0. Program DP 0 ini untuk orang yang pengen punya hunian pertama kali di Jakarta. Memang ada syaratnya, kayak misalnya tadi maksimal penghasilannya satu keluarga 7 juta, atau KTP Jakartanya minimalnya 5 tahun untuk menghindari ada warga DKI dadakan gitu. Karena pada prinsipnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu istilahnya nalangin dulu atau mensubsidi dulu DP-nya yang kelak akan dibayarkan dalam bentuk cicilan oleh warga DKI Jakarta. Ini satu